Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga semuanya sehat, walafiat dan selalu dalam rahmat Allah Ta'ala. Dunia saat ini sedang dihadapi dengan cobaan ya, pandemi COVID-19 yang sudah sudah 200 lebih negara yang terpapar virus corona ini. Dan kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan tahun 2020 ini atau tahun 1441 Hijrah ini akan sangat-sangat berbeda dengan bulan suci Ramadan sebelumnya, karena di bulan suci ini kita menjalankan ibadah puasa sambil juga menghadapi ujian yang sedang Tuhan beri kepada kita. Dan ada kemungkinan untuk mungkin bulan Ramadan tahun ini nggak ada istilahnya kayak bukber, kan ngabuburit, dan dari MUI juga kalau kita tarawih itu nggak boleh di masjid kan, supaya menghindari perkumpulan orang ramai. Jadi kita tarawih di rumah masing-masing, dan itu pasti suasananya akan sangat jauh berbeda lah dengan Ramadan sebelumnya. Dan memang saya juga menganjurkan untuk kita di rumah aja agar masalah ini cepat selesai, stay at home kan. Jadi mungkin ada beberapa orang yang kayak nggak setuju gitu ya dengan keputusan kayak tarawih di rumah gitu kan, karena sholat tarawih ini kan kita biasanya lakukan berjemaah gitu ya, sama ya kan, dan juga kayak bukber. Pokoknya Ramadan tahun ini pasti berbeda sekali. Cuman satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berdoa, terus berdoa semoga Allah mengangkat ujian ini, semoga semuanya normal kembali ya, dan semoga semua yang sudah menjadi korban dalam pandemi ini mendapatkan kematian yang penuh khotimah. Amin. Di sini saya ingin membahas tentang bagaimana cara Rasulullah menyambut bulan suci Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan ini saya ingin membuat video-video tentang seputar puasa lah ya, tentang tarawih dan macam-macam, sekaligus juga ingin belajar sih, soalnya udah lama juga nggak tahu hal-hal ini kan. Nah, saya juga ingin belajar dan ingin mengajak kawan-kawan semua sama-sama belajar. Jadi pertama kita akan bahas cara Rasulullah menyambut bulan suci Ramadan. Ada hadis ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Sayyidatina Aisyah, adalah Rasulullah SAW kadang-kadang terus-menerus berpuasa sehingga kami mengatakan bahwa beliau tidak berbuka lagi, dan kadang-kadang beliau terus-menerus berbuka sehingga kami mengatakan bahwa beliau tidak pernah berpuasa sunat. Namun demikian saya tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan penuh selain bulan Ramadan, dan saya tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa sebagaimana puasa di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah tuh pada hari terakhir bulan Sya'ban, Rasulullah pernah berkhutbah di hadapan para sahabat ya, untuk menerangkan keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan, dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Sayyidina Salman radhiyallahu anhu. Artinya Rasulullah SAW pada hari terakhir bulan Sya'ban berkhutbah di hadapan kami, maka beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh bulan yang senantiasa besar lagi penuh keberkatan, yaitu bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, bulan yang Allah telah menjadikan puasanya suatu fardu dan qiyam, itu artinya wajib ya. Di malam harinya suatu tatawu, barang siapa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan suatu pekerjaan kebaikan di dalamnya, samalah dia dengan orang yang menunaikan suatu fardu di bulan lain. Dan barang siapa menunaikan suatu fardu di dalam bulan Ramadan, samalah dia dengan orang yang mengerjakan 70 fardu di bulan lain.
Ramadan itu adalah bulan sabar, sedangkan sabar itu pahalanya adalah surga. Ramadan itu adalah bulan memberikan pertolongan dan bulan Allah menambah rezeki kepada para mukmin di dalamnya. Barang siapa memberi makanan untuk orang berbuka di dalamnya kepada seseorang yang sedang berpuasa, adalah yang demikian itu merupakan pengampunan dosanya dan kemerdekaan dirinya dari neraka. Jadi dibebaskan Allah dari api neraka. Orang yang memberikan makanan untuk berbuka puasa baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan puasa itu tanpa sedikit pun berkurang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidaklah kami semua memiliki makanan berbuka puasa untuk orang yang berpuasa? Maka sabda Rasulullah SAW, Allah memberikan pahala ini kepada orang yang memberikan sebutir kurma atau seteguk air atau sebutir susu. Dialah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya keampunan, dan akhirnya bebas dari neraka. Barang siapa meringankan beban dari hamba sahaya atau kayak pembantu-pembantu, atau mungkin zaman sekarang bisa kita kiaskan kayak orang-orang yang kurang mampu, fakir miskin, gitulah. Niscaya Allah mengampuni dosanya dan memerdekakannya dari neraka. Karena itu banyakkanlah yang 4 perkara di dalam bulan Ramadan. 2 perkara supaya kamu menyenangkan Tuhanmu, dan 2 perkara lagi supaya kamu sangat menghayatinya. 2 perkara yang kamu lakukan untuk menyenangkan Allah, yaitu mengakui dengan sesungguhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan mohon ampun kepadanya. 2 perkara lagi yang kamu sangat menghendakinya, orang yang berpuasa niscaya Allah memberi minum kepadanya dari air kolamku dengan sesuatu minuman yang tidak akan merasakan haus lagi sudahnya, sehingga dia masuk ke dalam surga. Jadi kita tuh ibaratnya gini, kalau kita ketemu orang di jalan misalnya kan, orang yang kurang mampu, nah itu apapun yang kita punya lah, nggak mesti banyak ya, air putih juga bagilah kan. Kalau misalnya nampak mau sama maghrib nih dia nggak ada makanan gitu kan, nah itu yang termasuk yang harus mengucapkan tahniah atas kedatangan Ramadan. Rasulullah SAW, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Allah memerintahkan kamu supaya berpuasa di dalamnya. Dalam bulan Ramadan dibuka setiap pintu surga, dikunci setiap pintu neraka, dan dibelenggu setiap setan. Di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa tidak diberikan kepadanya kebaikan malam itu, berarti telah diharamkan baginya setiap jenis kebaikan. Malam yang disebutkan di sini adalah malam Lailatul Qadar ya, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan ya, malam yang ditunggu-tunggu ya, malam yang sangat istimewa dan bukan sembarangan orang untuk dapat. Nanti kita akan bahas malam Lailatul Qadar. Jadi di sini kita akan bahas dulu karena besok kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi ini hari terakhir di bulan Sya'ban kan. Jadi kita akan bahas bagaimana kita menyambut ya bulan suci Ramadan, mengucapkan marhaban, gitu, cemas juga kan, apakah puasa kita ini bakalan diterima atau tidak. Jadi ditambah lagi kita saat ini berpuasa dalam keadaan yang susah lah ya, karena memang saat ini untuk orang yang mencari duit juga susah kan, karena orang pada nggak boleh keluar ya kan. Mau beribadah juga kita harus di rumah aja, tapi ya mau nggak mau kita jadi harus kayak contoh sholat tarawih jadi kita harus belajar gitu bagaimana bacaan Bilal, bacaan makmum, karena kita sholat kan di rumah ya kan. Nah, jadi kita harus belajar lah mau nggak mau, terutama daerah yang udah PSBB ya, pembatasan sosial skala besar ya kan. Nah, itu mestilah untuk nurut dengan pemerintah ya kan, karena bagaimanapun nanti apa-apa kita nyalain pemerintah juga ya kan, tapi kita harus nurut dulu gitu. Kalau kita nggak nurut ya jangan nyalain pemerintah gitu. Jadi nggak apa-apa, kita stay at home di rumah aja, jangan kemana-mana, dan banyakkan berdoa karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang dikabulkan segala doa ya. Pertama kali niat kita adalah untuk meminta ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan kan. Semua manusia itu berdosa kan, sebaik berdosa adalah orang yang bertaubat. Jadi kita sama-sama lah ya, juga ya, manusia seorang hamba yang hina dan kotor, ingin sekali untuk diampuni dosa, dan semoga bulan Ramadan ini kita semua akan dilahirkan dalam keadaan
kawan-kawan semua sukses menjalankan bulan suci Ramadan meskipun dalam kondisi corona COVID-19 kan. Jangan sampai ini menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, terutama dalam bulan yang agung ini kesempatan kita untuk berdiam diri di rumah, merenung atas semua dosa yang pernah kita lakukan kan, dan untuk muhasabah diri dalam bulan suci ini, karena mungkin sebelum ini setiap bulan Ramadan kita hanya habiskan waktu keluar jalan-jalan, bukber dengan teman-teman, kadang-kadang bukber sampai sholat maghribnya telat gitu kan, sholat tarawih duha lah, main petasan lah dan macam-macam lah kan, cara-cara orang menjalankan bulan suci Ramadan. Dan mungkin pada tahun ini Tuhan ingin kita semua agar merenung apakah selama ini sudah benar cara kita untuk memperlakukan tamu agung ya, yaitu bulan Ramadan dalam kehidupan kita selama ini yang pernah kita jalani ya. Mungkin bagi orang yang sudah berkali-kali bertemu dengan bulan Ramadan, saatnya untuk merenung apakah selama ini kita sudah memperlakukan bulan Ramadan itu dengan benar ya, dalam keadaan yang sangat mendukung sekali, karena kita nggak boleh keluar, jadi kita di rumah belajar, mengkaji ilmu, menghormati bulan puasa, rukunnya dan lain, karena itu udah hampir banyak dilupakan orang, termasuk saya sendiri juga udah banyak nggak ingat dengan hal-hal tentang puasa, bacaan-bacaan, doa-doa dan lain-lain. Dan insya Allah selama sebulan ini saya akan buat video untuk kita sama-sama membahas seputar bulan suci Ramadan. Baiklah, semoga kawan-kawan semua dijauhi dari COVID-19 ya, yang sedang merabak di seluruh dunia saat ini. Yang penting rajin cuci tangan ya kan, pakai masker kalau keluar, dan kalau keluar hanya untuk keadaan yang emergency. Nah, sekian untuk kawan-kawan semua, semoga di bulan suci Ramadan ini kita semua mendapat berkah dan rahmah darinya dan pengampunan, dan semoga kita semua diselamatkan oleh Allah di dunia dan akhirat. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.